Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Bismillah, alhamdulillah, para jamaah yang Allah muliakan. Di pagi hari ini, di akhir-akhir ya Pak, menjelang berakhir bulan Muharram, kita masih Allah beri banyak kenikmatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat melaksanakan ibadah subuh. Semoga Allah terima ibadah kita dan kelak menjadi masyhud sebagai saksi kelak di yaumul hisab nanti. Yang kedua, kita juga kirimkan salam salawat kepada Nabi kita, uswah hasanah kita, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, sahabat juga insyaallah kita selaku umatnya yang istiqomah dengan risalah beliau hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu jamaah Allah, kita kembali mengkaji sirah. Walaupun kajian kita sebelumnya belum sampai kepada haji wada atau khutbatul wada, tapi ada momentum yang sangat penting saya kira. Yang pada hari-hari ini jamaah haji yang waktu itu berangkat datang ke Indonesia, kembali ke Indonesia secara bergelombang gitu ya. Dan juga haji itu belum lama, sekitar 1 bulan yang lalu kita lihat wukuf ketika itu di Arafah. Jamaah mulakan dalam kajian ini, dalam tema ini saya kasih judul khutbah wada dan konsep peradaban modern. Nanti kita akan coba paparkan bagaimana kemudian itu bisa di breakdown seperti itu ya. Tapi saya ingin ngasih prolog bahwa ada fakta-fakta di balik hal tersebut. Kita tahu bahwa titik klimaks Nabi, hajat atau kegiatan besar Nabi sebelum beliau wafat ini terakhir kali, yaitu haji wada. Kalau kita kemudian coba bedah kronologinya, bahwa sebetulnya Nabi itu berkesempatan haji sebanyak 2 kali Pak. Jadi kalau kita urut, tahun ke-6 Nabi itu mulai menyampaikan mimpinya kepada para sahabat, saya melakukan umroh, berhaji dan seterusnya. Kemudian Nabi bersama sahabat beranjak ke Mekah. Tapi kemudian di Mekah dihadang oleh kaum kafir Quraisy sehingga terjadilah peristiwa Hudaybiyah. Akhirnya nggak jadi itu umroh tuh. Di situ disepakati bahwa tahun depan boleh umroh, tapi cuma 3 hari doang maksimal. Maka tahun ke-7 Nabi dengan para sahabat umroh Pak. Tapi belum haji nih. Nah tahun ke-8 terjadi Fatu Mekah. Fatu Mekah itu pada prinsipnya ketika itu negara atau Mekah itu udah di bawah kendali kaum muslimin sebetulnya. Nah tahun ke-9 Hijriah Nabi mengutus Abu Bakar beserta 200 sahabat untuk beribadah haji. Tapi beliau sendiri gak ikut haji. Maka kemudian di tahun ke-10 Hijriah, persis sekitar 3 bulan lebih sedikit sebelum Nabi wafat. Nabi wafat kan di bulan Rabiul Awal. Ketika itu di bulan Zulhijjah. 3-4 bulan sebelum itu, setelah itu Nabi kemudian wafat. Nah ini juga menarik bahwa Nabi kenapa tidak melaksanakan haji pada tahun ke-9 Hijriah. Kita akan coba paparkan juga kemudian nanti sebab-sebabnya kenapa. Oleh karenanya para ulama bersepakat Nabi hanya 1 kali seumur hidup beliau beribadah haji. Makanya nanti dalam fikih ada beda pendapat. Haji yang paling afdal itu haji apa? Gitu Pak ya. Haji tamattu versinya mazhab Syafi'i yang paling afdal, atau haji qiron versi mazhab Hanafi yang paling afdal, atau haji ifrad versi mazhab Hambali dan mazhab Maliki yang paling afdal. Karena Nabi cuma sekali haji aja Pak, nggak ada 2 kali haji, sekali haji saja. Nah, yang menariknya bahwa waktu tahun ke-9 Hijriah itu Abu Bakar hanya membawa sekitar 200 sampai 300 sahabat, sebagai menyampaikan sampai dengan ribuan. Tapi kemudian kita lihat bahwa pada tahun ke-10 Nabi berhaji bersama 100.000 orang Pak, atau 140.000 orang sahabat. Jadi ketika itu hampir semua orang ikut berhaji. Yang menjadi fakta menarik dalam peristiwa ini bahwa ini setelah Nabi khutbah persis itu turun surat Al-Maidah ayat ke-3. Baik. Nah setelah itu turun Al-Maidah ayat ke-3 yang berbunyi Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Yang pada hari itu telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmat bagi kalian.
Nah, jamaah mulakan sebelum saya masuk pada tema, para ulama mencoba memberikan argumentasi kenapa Nabi hanya haji sekali. Di antaranya kita tahu bahwa periodisasi Madinah itu Nabi tidak hanya sebagai kepala atau sebagai seorang ulama gitu ya. Artinya sebagai pemimpin dakwah. Tapi Nabi udah berpindah atau berevolusi menjadi pemimpin dakwah juga pemimpin negara. Maka kemudian yang di pundak beliau juga masalah kelanjutan suatu peradaban manusia. Oleh karenanya ketika itu Nabi tidak berangkat umroh tahun ke-9 karena kita ingat Pak, pasca Fatu Mekah itu masih ada ekspedisi duta besar. Nabi membentuk dubes tahun ke-7 ketika Hudaybiyah itu beliau bikin kayak semacam sekarang mungkin Kementerian Luar Negeri gitu ya Pak. Orang-orang yang jago diplomasi dikirim ke seluruh kerajaan yang ada. Itu masih berlangsung sampai tahun ke-9 Hijriah. Memastikan bahwa hubungan diplomatik kaum muslimin dengan sekitarnya itu berjalan dengan lancar. Karena ini negara baru, dia butuh pengakuan, butuh kedaulatan. Maka Nabi jaga gawang ketika itu. Betapa kemudian Nabi mengedepankan maslahat yang jangka panjang. Kita nggak mengatakan bahwasanya haji itu bukanlah hal yang paling penting. Dia adalah rukun Islam yang kelima. Dari sini para ulama mengatakan dalam kaidah fikih jika ada maslahat yang sifatnya umum dikedepankan ala maslahatil khassah dibanding maslahat yang sifatnya pribadi. Nah ini kemudian menjadi diskursus yang juga menarik. Karena klausul ini kemudian dulu di Mesir pernah terjadi sebuah kontroversi yang sama. Ketika itu ada seorang ulama ditanya oleh jamaah ketika itu, "Ya Syekh, saya udah pernah haji. Tapi saya kemudian pengen haji yang kedua. Bagaimana hukumnya?" Beliau sampaikan ketika itu di tahun ke-70 atau 80. Syekh ini menjawab, namanya Syekh Fahmi Huwaidi. Beliau menjawab, haram bagi Anda hukumnya untuk ibadah haji yang kedua tahun ini. Wah, kenapa haram? Kan ibadah haji diwajibkan. Kalaupun sekali udah wajib, ya dua sunnah lah tambahan. Karena ketika itu di Mesir angka angka perzinahan dan juga married by accident di sana sangat tinggi sekali. Karena mahar di sana sangat mahal. Kalau disampaikan harta Anda kasih kepada orang-orang yang ingin menikah. Sehingga ketika Anda mencegah mereka dari perzinahan, anaknya pun anak yang halal. Sehingga terjadi nanti secara jangka panjang anak ini menjadi anak yang tidak broken home. Karena ketika anak itu hasil perzinahan, biasanya orang tuanya gak bertanggung jawab. Anak ini bla bla bla, nanti narkoba dan seterusnya. Sehingga ini kemudian menjadi masalah sosial yang baru. Beliau berdalil diantara dengan menggunakan hadis fi'li yang Nabi kerjakan ketika itu. Yang mulakan, saya sebutkan dalam judulnya bahwa Nabi ketika ini menyampaikan tentang konsep peradaban modern. Saya ingin kasih prolog yang kedua Pak. Ketika itu sebetulnya kalau kita lihat di dalam peta, udah ada beberapa imperium besar ketika itu yang eksis. Baik yang pernah eksis ataupun yang sedang eksis. Yang sedang eksis minimalnya ada 4 Pak. Satu peradaban Persia yang ketika itu wilayahnya mencakup dari Asia Tengah, Iran, Irak sampai sebagian Arab ketika itu masuk di antara Bahrain dan seterusnya. Lalu kemudian juga ada peradaban Romawi, Bizantium yang ibu kotanya sekarang Istanbul, Turki dulu Konstantinopel. Juga ada peradaban Mesir. Misalnya kita lihat Mesir juga ketika itu punya peradaban atau Najasyi di Habasyah. Dan juga yang keempat kita juga pernah lihat bahwa Mekah sebetulnya itu juga pernah buat suatu peradaban. Saya coba kasih insight yang baru Pak. Ini paparan yang barangkali kita bisa lihat dalam siklus sosial. Ketika itu Mekah merupakan tempat perdagangan. Dalam bahasa Quran nanti ada istilah namanya mala. Mala itu adalah sekumpulan orang yang mereka menjadi pengambil kebijakan di kota Mekah nanti. Nah, yang pernah terjadi ketika itu bahwa di Mekah itu adalah kong-kali-kong antara para pemimpin dengan para pengusaha. Kalau kita lihat dalam struktur nasab Pak ya, Mekah itu kan pemimpinnya Quraisy. Nanti Quraisy itu punya silsilah, nanti ada 2 anak turunan yang paling mendominasi. Satu namanya Hashim, kedua namanya Umayyah.
Hashim itu nanti Nabi dari Hashim nih. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim nanti. Hashim itu berarti uyutnya Nabi SAW. Tapi nanti ada juga sahabat Abu Sufyan. Nanti dinasti Umayyah. Umayyah itu kan dinasti yang kemudian ada setelah Khulafaur Rasyidin. Padahal pendirinya bukannya Umayyah namanya Pak, tapi Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi kenapa dinasti Umayyah? Karena dia kembali kepada Umayyah. Umayyah itu sedara dengan Hashim. Nah, Hashim ini namanya bukan Hashim sebelumnya Pak namanya. Namanya Amru. Namanya Amru. Kenapa disebut Hashim? Karena dia punya kebiasaan namanya Yahshimu. Jadi Hashim itu bahasa kita ngancurin Pak. Jadi dulu ada makanan di Arab itu yang terkenal namanya sarit. Sarit itu roti dihancurin dikasih tepung. Kayak kita bubur lah gitu. Tapi pakai roti. Nah, dulu Hashim itu terkenal sangat dermawan. Bahkan dia membuat itu dengan tangannya sendiri. Jadi secara struktur sosial Hashim ini adalah klan Quraisy yang dihormati tapi miskin. Secara harta nggak begitu kelihatan. Rumahnya bukan rumah sultan. Mobilnya bukan mobil Alphard. Motornya bukan motor Moge, biasa-biasa. Motor Beat, mobil-mobil R3 barangkali, rumahnya rumah standar lah gitu. Tapi harta yang dia kerjakan dari hasil bisnis mereka untung itu semua dibagikan kepada orang miskin di Mekah. Itu Hashim tuh. Nah yang kedua ada klannya klan Umayyah. Terkenal sangat sultan nih klan Umayyah nih. Bahkan nanti pun klan ini semua yang mendominasi dari mulai hulu sampai hilir bisnis yang ada di kota Mekah. Klan Umayyah. Nah, untuk menjaga stabilitas ketika itu klan ini bersekongkol Pak. Maka ketika itu sebenarnya di Mekah itu udah ada pemerintahan. Udah ada satu peradaban yang mulai diciptakan oleh para pengusaha dan orang yang memimpin di sana. Ini disebut sebagai namanya pemerintahan Mala. Nah, Nabi hidup dalam kondisi ketika itu punya pemerintahan Mala ketika itu di Mekah. Singkat cerita, di antara keengganan orang-orang Mekah ketika itu untuk beriman kepada Muhammad SAW selain karena mereka mengingkari Tuhan, tapi karena mereka merasa ini perang antar klan. Karena Muhammad dari klan Hashim yang selama ini tanda kutip dalam terah Quraisy itu oke dihormati tapi nggak begitu dengar karena mereka nggak kaya. Maka ketika Nabi Muhammad pengen masuk sebagai seorang nabi, mereka mengira ini hanyalah strategi Hashim untuk menguasai Mekah. Di antara seperti itu Pak. Itu dalam struktur berpikir sosial seperti itu. Nah, maka model peradaban yang udah ada ketika itu model Mekah. Tapi ciri khas yang model peradaban Mekah ini adalah bahwa ada pembagian strata sosial. Ada kelas budak, ada kelas orang Arab non Quraisy, ada kelas orang Arab Quraisy, ada kelas orang Arab Quraisy yang kaya yaitu Umayyah dan Hashim. Jadi ini yang terjadi di kota Mekah ketika itu. Lalu kita juga lihat ada peradaban Romawi Pak. Di Mekah ini mereka, nah ini kita perlu kasih garis bawah. Di Mekah mereka sangat fleksibel dengan kepercayaan. Karena pengusaha. Mereka tahu bahwa di Mekah itu kalau mereka keras dalam satu kepercayaan, orang gak mau menjadikan itu sebagai tempat destinasi untuk singgah. Jadi dalam Al-Quraisy kan li'ilaf fi Quraisy. Jadi ada ilaf, ada Quraisy. Ilaf itu proses bagaimana orang Mekah itu menjadikan Mekah atau Quraisy sebagian Mekah untuk sebagai destinasi bisnis ketika itu. Itu prosesnya panjang tuh. Kayak sekarang Singapura lah Pak dan Emirat. Persis seperti itu Mekah ketika itu. Di jalur perdagangan. Tapi nggak mudah ketika itu Singapura atau Emirat menjadikan itu sebagai tempat transit. Dan kita lihat negara-negara bisnis biasanya mereka sangat lentur masalah agama. Sekarang di Emirat, negara Arab, kalau kita lagi naik pesawat Pak transit, itu kita bisa bilang kita ngomong ke bahasa Arab nih sama mereka juga pakai bahasa Inggris, meskipun orang Arab. Yang kedua di sana juga dibangun banyak tempat-tempat ibadah lintas agama gitu ya. Itu pun terjadi ketika itu di Mekah. Sebenarnya mereka tuh nggak peduli masalah agama apapun, yang penting masuk bisnis untung, malahnya untung, negara maju dapat duit gitu. Maka ini berkebalikan dari yang mereka kerjakan nanti kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah peradaban Romawi. Kita tahu Romawi ketika itu
juga menggunakan atau menggandeng agamawan. Karena mereka merasa sebagai pelanjut ajarannya Nabi Isa ketika itu. Dan mereka menjadikan itu sebagai suatu justifikasi. Maka Romawi kerajaan yang dimonopoli oleh para penguasa dan agamawan. Jadi udah ada contoh-contoh peradaban ketika itu. Tapi juga ciri khas yang sama. Mereka zalim, mereka juga memerangi, mereka juga memperbolehkan adanya perbudakan. Yang ketiga yang sangat dominan ketika itu adalah peradaban Persia. Dalam sejarah dicatat bahwa sebetulnya hegemoni Persia dan Romawi ketika itu lebih besar Persia. Lebih besaran Persia. Meskipun di akhir-akhir Persia mau runtuh itu mereka sempat banyak konflik internal. Sampai puncaknya nanti ketika terahnya itu nggak punya anak laki-laki, pemimpinnya cuma punya 2 anak perempuan. Yang nanti pun ketika itu mereka di akhir masa terakhir ada terah Persia. Nah kalau di Persia ini lebih unik lagi karena pemimpin itu diasumsikan sebagai titisan Tuhan itu sendiri. Dan di sana kan pakai agama Zoroaster ya Pak ya. Zoroaster atau agama penyembah api. Sebenarnya mereka punya banyak dewa, tapi di antara yang paling kuat adalah dewa api dan lain-lain. Nah ini sebagai prolog kita sebelum masuk kepada apa yang kemudian Nabi sampaikan konsepnya dalam Haji Wada. Karena dalam Haji Wada ini disaksikan oleh 140.000 sahabat. Sepanjang sejarahnya tidak ada pernah satu momentum Nabi yang dihadiri dari 140.000 sahabat kecuali momentum ini. Jadi ini momentum klimaksnya. Nah, ini sampaikan ketika di Padang Arafah pasca sholat zuhur ada khutbah tuh ketika itu. Kalau jamaah haji, ibu yang pernah haji, bapak yang pernah haji pasti mendengar ketika itu dan pernah melaksanakan tentang khutbah Arafah. Momentumnya sangat krusial ketika Haji Wada di tanah Arafah di momentum khutbah Arafah gitu. Jadi kalau presiden mungkin ini momentumnya momentum lagi lagi momentum kenegaraan yang sangat krusial lah. Dengan 17 Agustus misalnya. Di akhir masa jabatannya misal seperti itu. Beliau sampaikan, ayuhan nas isma'u minni ubayyinu lakum fa inni la adri la'alli la'alqakum ba'da ami hadza fi mauqifi hadza. Beliau di awal kasih disclaimer. Simak baik-baik wahai para sahabatku. Jangan-jangan ini khutbah terakhir saya. Saya nggak tahu tahun depan bisa ketemu lagi dengan Anda. Ini satu sinyalemen Nabi udah ngerasa. Dan juga tepat 3 bulan setelahnya Nabi kemudian Allah panggil. Nah kemudian Nabi mulai menyampaikan pesannya. Bahkan dalam pesan yang sebelumnya ini beliau sampaikan bahwa sampaikan ini kepada orang yang gak hadir. Jadi sebetulnya pesan ini pesan universal. Pesan Haji Wada pesan yang bisa diterima oleh semua kaum muslimin di setiap waktu dan zaman. Ayuhan nas inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ila antal qaw rabbakum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baldikum hadza ala hal balagtu Allahumma fashhad. Wahai manusia, sebagaimana tanah ini, jiwa ini haram, bagaimana di Mekah itu tanah haram dan kota ini, kota Mekah kota haram dan jiwa kalian pun haram, harta kalian pun haram untuk kemudian diambil tidak dengan haknya. Sebagai amanah yang suci, kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu, kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti apapun agar orang lain tidak menyakiti kamu pula. Nah, dalam hal ini kita coba lihat secara geopolitik, Pak. Seorang pemikir barat, kalau nggak salah namanya itu John Cullen, beliau pernah bikin tulisan atau buku judulnya Nabi Muhammad Rasul Pembawa Misi Perdamaian. Jadi ketika itu dia coba mengupas betapa eskalasi perang ketika itu memuncak. Jadi kalau kita lihat dalam rentang waktunya ketika Nabi lahir itu terjadi perang besar-besaran antara Persia dengan Romawi sebenarnya. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Dan kemudian Nabi menyampaikan satu buah ajaran agama yang kemudian itu berbeda sangat dalam dibanding dengan yang tadi. Bahkan di khutbah wada pun beliau menyampaikan jangan menyakiti siapapun agar orang lain tidak menyakiti kamu pula. Di sini ada beberapa poin yang menjadi titik
konsentrasi Nabi, titik pesan utama Nabi, intisari yang ingin beliau sampaikan. Nah, pertama adalah dalam konsep Nabi kemudian, saya mau sampaikan tadi Pak bahwa di saat ini Nabi sudah beralih menjadi satu peradaban baru, peradaban Madinah. Kalau dulu masih sebagai satu entitas dakwah, jamaah dakwah Muhammad di Mekah, lalu ketika ke Madinah berubah menjadi suatu peradaban Madinah. Maka yang beliau sampaikan kemudian ini bukan hanya berbau tanda kutip agama ansih, tapi gimana Islam bisa eksis dalam waktunya. Maka kemudian beliau punya konsep negara modern. Ciri yang pertama adalah negara atau peradaban modern itu saya katakan bukan berarti dari barat ya Pak, tapi lawan dari yang udah ada. Jadi ini ada era baru. Yang beliau ini adalah era baru yang tidak pernah ada dalam peradaban yang tiga tadi, baik itu Persia, Romawi ataupun peradaban Mekah. Pertama, supremasi keadilan, hukum dan HAM. Maka Nabi sampaikan itu dalam yang pertama ini, bahwa ketika itu yang namanya keadilan dan hukum itu hanya tegak jika itu atau bahkan bisa diintervensi sangat dalam oleh para penguasa ketika itu. Kita tahu bagaimana ketika itu Romawi, Persia dan Mekah tidak lebih tidak kurang sama mereka dalam hal mengintimidasi. Bagaimana para budak itu bisa dengan semena-mena mereka perlakukan, mereka bunuh, mereka beli dan seterusnya. Nah kemudian Nabi sampaikan, maka janganlah kalian ambil jiwa dan harta orang muslim, karena itu sebagai amanah yang suci. Bahkan Pak, kemudian, nah ini kita coba lihat data ya Pak, saya coba himpun data berapa. Nabi mengidamkan, Nabi menyaratkan bagaimana Islam ketika itu bawa peradaban yang mulia. Pertama adalah tentang penegakan keadilan dan hukum serta HAM. Ternyata dalam indeks tahun 2021 negara dengan kriminalitas rendah atau negara yang manusianya itu jarang ngambil harta atau jiwa orang lain, itu kan kriminal ya Pak, pidana. Ini ada 10. Ada negara muslim di sana, tapi juga mayoritas negara non muslim. Ada Qatar misalnya. Tentu ini juga ada disparitas jumlah manusianya, penduduknya. Ada Qatar, ada Emirat, ada Taiwan, ada Pulau Oman, Swiss, Hong Kong dan seterusnya. Ini sebagai refleksi saja. Lalu juga data membuktikan bahwa ratusan orang jadi korban pembunuhan. Kalau kita baca hari ini kan makin kesini berita di TV memang sejak dulu berita pembunuhan, berita apa. Tapi makin kesini makin masif kayaknya rasa-rasanya. Nah kemudian angka kemiskinan pun di Indonesia juga masih tinggi karena ada siklusnya kan. Biasanya pidana itu, kriminal itu lahir dari kelaparan, lahir dari kebodohan, lahir dari tidak sejahteranya. Jadi antara miskin dengan pidana itu sangat erat hubungannya. Dalam bahasa Imam Ali, kadal fakru an yakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu membawa orang kepada kekufuran. Jadi fakir kufur itu berkelindan bersama. Maka Nabi SAW dalam pesan itu menyampaikan sebuah komitmen yang sangat dasar dan sangat fundamental. Bahwa konsep itu tidak akan bisa tegak kalau tidak dimulai dari pemimpinnya. Maka Nabi contohkan, ini tegas beliau sampaikan dalam hadis sahih yang disampaikan oleh para sahabat. Nabi beliau sampaikan, demi Allah, kalau saja Fatimah itu mencuri, Fatimah itu siapa? Anaknya beliau. Kalau kita coba lihat Pak, Fatimah itu anak satu-satunya Nabi nanti yang masih hidup pasca beliau wafat. Nabi punya anak 7. Yang laki-laki ada Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim, 3 ini meninggal semua wafat. 4 perempuan, 3-nya wafat ketika Nabi masih hidup. Ini Nabi punya anak 7, 6-nya meninggal di saat beliau masih hidup. Jadi gimana rasanya seorang orang tua punya anak 7 tapi 6-6-nya ngelihat tuh meninggalnya gimana tuh. Nah di antara 6 itu satu sisanya tuh Fatimah. Beliau sampaikan kalaupun Fatimah mencuri satu anak saya potong tangannya. Saya sendiri yang potong, jangan orang lain. Jadi harta yang paling berharga seorang nabi, seorang bapak, apa sih yang berharga hartanya Pak? Pasti kan keturunan Pak, anak Pak. Bagi perempuan ya sangat kita sayangi gitu. Tapi andai pun dia melanggar, bapaknya kan nabi.
Bapak kan pemimpin, jangankan orang lain, saya sendiri akan potong tangannya gitu. Jadi betapa komitmen itu tegakkan pertama oleh pemimpinnya sendiri. Sinyal yang kuat bahwa penegakan HAM dan hukum tidak pandang bulu. Bahkan anak raja pun, anak pemimpin pun, saya sendiri akan mengeksekusi. Itu Nabi jelas menyampaikan hadisnya nih. Ini sebenarnya hadisnya potongan, ada awalnya agak panjang. Yang menyampaikan tentang masalah tadi, pidana tadi. Konsep pidana dalam Nabi disampaikan konsep pidana bla 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 bla. Atau misalnya dalam undang-undang gitu ya, ada pasal-pasalnya. Terus nanti ada tambahan misalnya. Nah ini tambahan yang Nabi sampaikan, ini statement beliau. Jadi tidak akan ada orang yang kebal dengan hukum. Yang kedua, Al-Quran pun menguatkan dengan yang lebih lebih kuat lagi. Dalam surat Al-Maidah, man qatala nafsan, barang siapa yang bunuh seorang manusia, bighairi nafsin, bukan karena orang itu bunuh orang lain. Jadi bukan karena kisos, dibunuh tanpa hak gitu, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh umat manusia seluruhnya. Meskipun ayat ini juga dipakai dalam undang-undang Bani Israel. Tapi kemudian dalam usul fikih namanya ada syar'un man qablana. Syariat orang yang lalu bisa juga diadaptasi dan dipakai jika Allah afirmasi. Ini diantaranya ayat ini mengafirmasi undang-undang itu masih berlaku. Minimal falsafahnya. Jadi satu orang ngebunuh orang lain tanpa hak seakan-akan membunuh umat manusia semuanya. Saya kira ini berpikirnya bukan dalam tahapan pribadi, tapi dalam tahapan konseptual. Kalau satu peradaban, satu negara sudah tanda kutip membolehkan tanda kutip pembunuhan, maka orang akan bunuh di mana saja dengan cara gampang. Itu kan pesan yang disampaikan. Jadi gimana terjadi konsep dalam bernegara, jangan sampai ada yang membunuh. Membunuh karena lapar, membunuh karena ada disparitas sosial, si kaya banget, si miskin banget. Membunuh karena adanya kelengahan penegak hukum, atau membunuh karenanya ada pembiaran misalnya. Itu kan juga termasuk konsep yang disampaikan. Nabi bicara ini bukan hanya kepada 1-2 orang. Tapi nanti ketika Anda punya negara, Anda punya satu komunitas, Anda punya satu peradaban, bikin sistem. Jangan sampai orang itu gampang ngebunuh. Kalau satu ngebunuh berarti yang lain bisa jadi korban berikutnya gitu. Kalau satu diperkosa, yang lain bisa jadi korban berikutnya. Maka ada sistem yang sangat kuat. Nah ini kan konsepsi yang beliau coba bangun. Dari segi konsepnya, kemudian pesan komitmennya, yang ketiga nanti adalah prakteknya. Kita tahu nanti dalam prakteknya itu ada berapa kejadian yang Nabi membuktikan Nabi. Bisa contoh nih Pak. Bagaimana Nabi sangat komitmen dengan hukum dan keadilannya. Dalam peristiwa Hudaybiyah Pak. Hudaybiyah itu waktu itu para sahabat sangat kecewa. Hampir terjadi umroh nggak jadi. Yang sangat sangat menyedihkan, sangat mengerikan dahi dan hati itu. Pasca tanda tangan, pihak kaum kafir diwakili oleh Sahal bin Amru atau Suhail bin Amru. Selesai tanda tangan, teken kontrak, MOU, foto, zaman sekarang foto selesai, tiba-tiba datang. Namanya Abu Jandal. Abu Jandal ini adalah anaknya Suhail. Yang dia dari Mekah lari dari kaumnya, masih pakai rantai kakinya, untuk lari ketemu dengan Nabi. Dia pengen diselamatkan. Dia seorang Muslim, tapi disiksa oleh orang tua di rumah. Karena bapaknya ketika itu lagi bernegosiasi, dia kabur. Qadarullah nyampe di tengah-tengah lagi perundingan itu, lagi selesai. Kata Suhail, di antara poin-poinnya adalah barang siapa yang Muslim yang datang ke Muhammad wajib dikembalikan kepada Mekah. Jadi ada orang Mekah yang Muslim hijrah ke Madinah, wajib balikin ke Mekah, nggak boleh tinggal di Madinah. Kata Suhail, wahai Muhammad, ini yang pertama nih, komitmen pertama. Saya minta Abu Jandal kembali ke Mekah. Abu Jandal kemudian bilang, ya Nabi, ente tega sama saya. Saya dari Mekah nih udah lari jauh-jauh, datang ke Anda supaya saya diselamatkan oleh Anda. Nabi menjawab, wahai Abu Jandal, saya baru banget tekan kontrak dengan orang kafir. Dan saya nggak akan pernah melanggar kontrak saya. Bersabarlah, insya Allah bersamamu. Akhir cerita Abu Jandal kembali kepada orang tuanya, kembali dipenjara oleh orang tuanya. Bukan masalah, ini kan Muslim ditolong, tidak. Tapi Nabi berpikir bahwa ini adalah satu komitmen.
hukum yang udah disahkan gitu Pak. Itu sinyalemen yang mungkin ketika itu kondisi Nabi juga secara hati nurani pasti pengen nolong kaum muslimin, cuman baru banget diteken kontraknya ini. Jadi betapa kemudian negara itu punya pesan keadilan, siapapun nggak akan pandang bulu. Nah, maka kemudian barangkali negara-negara ini nanti kalau kita lihat punya pesan yang sama barangkali dari segi kekuatan hukumnya, kemudian pelaksanaannya dan independensi lembaga penegak keadilan, baik itu kalau di Indonesia kepolisian, kejaksaan, KPK, kehakiman dan lain-lain. Mereka sebagai penegak hukum. Tapi jika mereka sudah ternodai integritasnya, maka setiap orang akan punya asumsi yang berbeda atas suatu kejahatan yang bisa mereka kerjakan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, para jamaah Al-Ikhlas, yang kedua yang Nabi sampaikan adalah tentang SDM yang amanah dan berintegritas. Dalam paparan ini Pak, saya ambil dari ini Pak tadi. Sebagai amanah yang suci. Oke, kembalikan harta yang dimanahkan kepadamu, kepada pemiliknya yang berhak, jangan kamu sakiti dan seterusnya. Yang kedua adalah tentang SDM yang amanah. Jadi Nabi setelah membangun fundamental hukum dan komitmen, maka beliau membangun SDM manusianya. SDM yang amanah dan berintegritas. Oleh karena Nabi itu orang yang sangat mudah memaafkan. Tapi Nabi juga orang yang sangat tegas dan keras jika sudah menyangkut terhadap amanah dan integritas itu sendiri. Nah ini ada juga data tentang negara dengan tingkat korupsi terendah. Saya kira untuk zaman kita sekarang cara mengukurnya bisa dengan banyak hal, tapi diantara dengan cara tingkat korupsi. Karena korupsi kan tidak melulu masalah duit, tapi juga masalah amanah dan integritas. Bagaimana ada namanya istilahnya tanda kutip menjual pengaruh. Baru banget berita viral ada bupati di Papua itu yang ditangkap KPK, kemudian dalam tuntutan jaksa dia sempat ngasih uang kepada seorang presenter, saya nggak sebutkan namanya. Yang presenter ini ternyata dia pernah punya disertasi doktoral yang judulnya itu adalah pengaruh jabatan dalam korupsi. Kurang lebih korupsi itu bisa karena pengaruh jabatan, dan ini dinilai sebagai suatu disertasi yang baru dan cemerlang. Tapi kodolosnya si penulis ini yang juga presenter tersandung kasus korupsi juga yang sama, yang karena kasus menjual pengaruh juga gitu. Nanti Bapak bisa searching, saya nggak akan sebutkan namanya siapa, tapi lagi berjalan di kasus di pengadilan. Nah, saya mau katakan bahwa ketika itu memang kaum muslimin waktu di Mekah belumlah punya begitu banyak harta ya Pak. Tapi ketika kita di Madinah, betapa kemudian banyak harta ghanimah itu yang kemudian sangat luar biasa. Saya coba kasih gambaran Pak, betapa kemudian komitmen SDM ini yang Nabi bangun sangat prinsip. Seperti Utsman bin Affan misalnya, seperti Umar bin Khattab atau Abu Bakar As-Siddiq, yang pada peristiwa tertentu mereka mampu menginfakkan hampir seluruh hartanya. Atau yang berikutnya barangkali, kita lihat juga bagaimana kemudian para sahabat itu, meskipun ketika itu sahabat bukan maksum, mereka juga pernah buat dosa, tapi suasana yang dibangun adalah suasana yang komitmen dengan amanah. Betapa kemudian perang Uhud menjadi bukti paling konkret ketika para sahabat tidak amanah tanda kutip karena turun dari bukit Uhud, sehingga perang pun berbalik. Kita tahu ketika 70 sahabat ditempatkan di bukit pemanah, di pertengahan perang sisa 3 orang atau 7 orang. Sisanya kemana? Turun ke bawah karena melihat ghanimah udah banyak. Kemudian Nabi sampaikan ketika itu, bahkan Gunung Uhud pun bergetar dan Allah pun tegur mereka sehingga mereka pun kemudian bertaubat. Tapi pada kesimpulannya bahwa yang kedua adalah bagaimana kemudian Nabi menyampaikan tidak boleh kita menyampaikan amanah ataupun merusak integritas kita. Nah ini Pak yang pesan berikutnya setelah tadi yang Nabi sampaikan tadi, ingatlah sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan dia pasti akan membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Mengingatkan tentang masalah akhirat. Ya kamu sementara, nanti suatu ketika akan yaumul hisab, akan Allah hitung semua yang kamu kerjakan. Tapi uniknya berikutnya nih, kenapa Nabi sampaikan itu? Allah telah mengharamkan riba
Oleh itu segala urusan yang melibatkan riba tinggalkan mulai sekarang. Saya perlu sampaikan Pak, karena ketika itu riba menjadi konsep ekonomi yang berjalan di semua peradaban ketika itu. Baik peradaban Romawi, peradaban Persia, atau peradaban Mekah, bahkan peradaban Yahudi di Madinah pun jadikan riba sebagai konsep ekonomi. Jadi Nabi satu mau era baru dari segi konsep keadilan sosial. Lalu beliau datang dengan konsep ketuhanan. Beliau juga datang dengan konsep perekonomian. Maka saya kasih judul di sini, pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Karena konsep riba itu betul-betul menzolimi yang tidak punya uang. Bagaimana kemudian uang itu bisa menghasilkan uang? Kan kalau riba kan uang menghasilkan uang, bukan kerja menghasilkan uang. Karena yang kerja orang lain, yang dapat duit yang punya duit gitu, yang punya uang. Saya ngutangin si A 1 juta, tahun depan saya dapat 2 juta. Tanpa perlu saya kerja. Yang kerja adalah si A itu. Padahal dia bisa rugi, bisa untung dan lain-lain. Dalam hadis atau dalam fikih dikenal dengan kata-kata al-muks. Di antara adalah riba dan juga yang berkaitan. Maka saya tadi singgung sedikit tentang konsep malak gitu Pak ya. Tentang konsep pemerintahan di Mekah. Ketika itu orang Mekah itu mengambil cukai ataupun pajak sangat besar dari orang yang sedang berlalu lalang. Jadi antara kenapa orang kafir ketika itu sangat kaya karena mereka berdagang, mereka juga mengambil pajak dan cukai dari transit setiap, ya kalau kita barangkali dari sini kapal berlayar ke Singapura, di Singapura sandar itu ada pajaknya itu Pak. Dan seterusnya gitu. Maka kemudian Nabi menyampaikan suatu konsep yang baru. Yang dalam konsep Islam pajak boleh asalkan ada kebutuhan. Tapi beliau menambahkan konsep zakat. Zakat jelas. Diambil dari siapa, untuk siapa, oleh siapa, dan bagaimana. Dan dalam fikih, apa sih definisi dari zakat? Zakat itulah harta yang khusus, dari yang khusus, oleh yang khusus, untuk yang khusus. Jelas tuh dari muzaki kepada 8 mustahik diberikan oleh si negara ketika itu dengan porsi yang sekian. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh untuk menjadi tujuan zakat. Maka kemudian Nabi menyampaikan satu konsep baru. Jadi Islam betul-betul hadir dengan sebuah konsep yang paripurna Pak. Tidak hanya dengan konsep teologinya. Oh Tuhan, Islam, ibadah, sholat. Tidak, teologi oke. Tapi konsep hukumnya hadir dengan jelas. Pun bagaimana ketika itu konsep ekonominya dengan beliau bawakan sebuah konsep yang ini kan klimaksnya Pak. Nanti di bawahnya ada perincian, tapi paling pertama Nabi perangnya adalah riba. Di sini kita akan lihat bahwa ada strategi yang Nabi kerjakan sebetulnya. Ketika ingin menyampaikan satu era baru, maka beliau tidak segan untuk kemudian langsung menyasar 1-2 yang menjadi titik ciri khas dari suatu ideologi gitu ya. Kalau kita sekarang kan lihat di dalam dunia modern sekarang yang berkembang sekarang adalah sebenarnya konsep kapitalisme ya Pak ya. Bagaimana kemudian Cina pun sekarang meskipun menggunakan ideologi komunis tapi tetap saja dagangnya lebih kapitalis barangkali dibanding dengan Amerika dalam perekonomian mereka. Nah ini kemudian yang kita bisa lihat bagaimana kemudian riba ini menjerat tidak hanya kepada tahapan memiskinkan orang, tapi juga, nah ini data pinjol. Lagi rame pinjol, terakhir lagi rame di UI. Ada seorang senior ngebunuh junior. Katanya pengakuannya terjerat pinjol. Karena dia main kripto, gak bisa bayar, minjem pinjol gak bisa bayar juga gitu. Akhirnya dia ngebunuh adik kelasnya. Ditanya kenapa? Karena saya terjerat pinjol. Ternyata dikalkulasi oleh, ini kurang kebaca ya Pak, ini di April 2023 rilis resmi jumlah pinjaman pinjol di Jawa Barat saja 13,57 triliun dengan jumlah nasabah 4,5 juta orang. Ini kita apa nih, Banten ya, Banten 4,38 triliun, Tangerang, Banten dengan nasabah 1,42 juta orang. Yang paling 5 besar Jawa Barat, DKI, Jawa Timur, Banten, Jateng. Ini kalau kita bisa hitung Jabar, DKI, Jatim, Banten, Jateng ini udah
150 juta orang Indonesia Pak. Kan di Jawa nih konsentrasinya nih. Itu udah berapa triliun, udah berapa puluh juta orang yang kemudian jadi nasabah ribawi, nasabah pinjol. Saya kira kan ini tidak hanya satu kasus tapi saling berkelindahan antara penegakan hukumnya, antara konsep keadilannya, juga kemudian konsep ekonomi yang kemudian dikedepankan. Nah, ini ancaman karena mereka tidak hanya kemudian diteror oleh peminjam, tapi juga ancaman mereka untuk mengambil harta orang lain. Sekarang kita lihat betapa banyak kemudian korban-korban pinjol itu gelap mata kan, membunuh, merampok dan lain-lain. Nah, ini termasuk ketimpangan ekonomi. Saya kira Indonesia juga sangat tinggi angka disparitasnya, angka rasio Gininya antara yang kaya dengan yang miskin begitu timpang gitu ya, nomor 4 di dunia rasio Gini Indonesia. Nah, ini yang ketiga Pak yang Nabi sampaikan tentang konsep ekonomi yang makanya saya judulnya adalah Haji Wada dan Khutbah Wada dan konsep peradaban modern. Yang keempat adalah mengangkat derajat wanita. Yang paling prinsip keempat, Nabi kirim pesan yang sangat khusus dalam hal ini kepada wanita. Ayuhan nas, inna linisaikum alaikum haqqa walakum alaihinna haqqun wa innaman nisa awanna indakum yakni asirat wala yamlikna li anfusihinna syai'a. Wahai manusia, selayaknya kamu punya hak atas istri-istri kamu, maka mereka juga punya hak atas kalian. Maka layanilah, kata-kata ini Pak, layanilah istri-istri kamu dengan sebaik-baiknya dan berlemah lembutlah kepada mereka. Karena mereka adalah teman dan pendamping kamu yang setia. Era baru ini beliau angkat hak wanita atau derajat wanita. Kalau sekarang banyak orientalis mengatakan Islam membelenggu wanita. Aktivis feminis mengatakan membebaskan wanita dari belenggu dogma agama misalnya. Kita akan lihat faktanya. Dalam Islam tegas ada larangan membunuh anak perempuan di saat at-takwir. Yang mana ketika itu peradaban manapun, baik itu Romawi, Persia, bahkan yang paling kentara di Mekah, itu mereka sangat mudah ngebunuh anak-anak perempuan. Karena ketika itu zaman perang. Yang paling penting butuh SDM buat bisa perang. Kalau perempuan gak bisa perang, yang bisa nyusahin orang perang. Satu, bikin kangen. Yang kedua, kalau dia suruh kabur gak bisa, ditahan, ditawan, negosiasi, kita kalah lagi. Makanya kemudian ketika itu wanita kalau laki perempuan udah dihabisin aja. Karena bukti tadi di Persia. Seorang raja gak punya anak laki-laki, tinggal 2 anak perempuan, ini buat gaduh negara. Karena gak layak perempuan memimpin. Jangan memimpin, hidup pun ketika itu mereka persasingkan juga. Maka Islam tegas melarang membunuh anak perempuan. Anak perempuan sama derajatnya dengan anak laki-laki, tidak ada bedanya. Yang kedua Pak, waktu itu terutama peradaban Mekah ya. Dan yang manapun kita bisa lihat juga bagaimana seorang anak laki-laki bisa mengawini ibu tirinya. Kita banyak tahu di kerajaan Romawi ataupun Persia, seorang raja punya banyak selir. Punya banyak istri. Istri 1, 2 dan 3. Si anak ini bisa jadi punya banyak ibu tiri. Ketika itu si anak ini bisa mengawini ibu tirinya. Maka dalam Al-Quran disudahi. Jangan kamu menikahi istri dari bapak-bapak kamu. Karena ketika itu perempuan bisa sangat mudah. Nanti kita akan lihat dalam banyak fakta sejarah. Tapi ini sangat nampak betapa kemudian perempuan ketika itu di suatu komoditas. Maka Islam tegas bahwa perempuan tidak bisa kemudian. Kalau bapaknya nikah dengan istri yang lain, bapak yang meninggal, istri bisa kita kawinin. Tidak bisa. Karena itu dilarang dalam Islam. Karena udah ada hubungan nasab meskipun tidak secara langsung. Karena bapaknya adalah bapak kandung dia sendiri. Yang berikutnya adalah Islam tegas membatasi talak. Dulu yang namanya perempuan kalau masuk musim haid mereka ditalak oleh para suaminya Pak. Karena nggak bisa melayani. Ibarat kata, mohon maaf, fungsi perempuan ya cuma buat nyenengin laki-laki doang. Kalau dia nggak bisa nyenengin, udah ditalak ketika itu. Maka dalam Islam dibatasi talak cuma 3 kali. Talak 1, talak 2, talak 3. Kalaupun nanti itu talak bain, ente yang balik lagi nggak boleh. Mesti nikah dulu dengan orang lain. Dia pun nikah dengan orang lain, baru setelah itu baru bisa akad baru lagi. Ada batasannya.
Bahkan dulu wanita itu ditalak ketika haid. Maka dalam Islam haram hukumnya laki-laki mentalak perempuan di masa haid. Itu haram hukumnya, nggak boleh. Sehingga Islam tidak menjadikan wanita sebagai komoditas, tapi jadikan wanita sebagai, nanti nih, ini perannya nih sebenarnya. Tiang penegara, peradaban, dan ibu adalah madrasah pertama. Saking pentingnya maka Islam jaga hak-hak asasi wanita. Hak hidup wanita, hak kebebasan wanita. Hak kemudian tidak diintimidasi. Yang ketiga adalah hak kemudian mendapatkan, dia bisa mendapatkan haknya. Yang terakhir adalah perempuan mendapatkan warisan bukan diwarisi. Kalau Islam kemudian orang menganggap bahwa Islam itu ngasih hak perempuan warisan setengah laki-laki ya. Misalkan ada seorang bapak meninggal, dia punya anak 3, 1 perempuan 2 laki-laki, atau 1 laki-laki 2 perempuan, maka harta buat 2 perempuan ini sama dengan 1 laki-laki karena lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki 2 kali hartanya bagi perempuan dalam warisan. Tapi era ini era yang baru dibanding ketika itu yang ada. Kenapa? Kadang ketika itu perempuan bukan dapat warisan tapi diwarisi. Jadi kalau misalkan ada seorang bapak punya istri 10, dia punya anak 2. Si anak ini dapat warisan bapaknya plus warisan istri-istri bapaknya. Si A bisa milih ibu yang C, D, E. Si B bisa milih ibu yang F, G, H. Itu yang terjadi ketika itu di masa jahiliyah. Jadi perempuan bukan dapat warisan tapi diwarisi Pak ketika itu. Maka kemudian Quran dengan tegas melarang itu dan mereka punya hak bagian dalam warisan, bukan diwarisi. Oleh karenanya dalam poin yang keempat ini, dalam konsep ini yang beliau paparkan adalah bahwasanya tentang mengangkat derajat wanita. Jadi emansipasi itu sebenarnya telah ada. Meskipun emansipasi itu kosakatanya juga sudah dikooptasi dengan rupa sehingga seakan-akan setara banget dengan laki-laki. Tapi Islam menjaga hak perempuan. Yang terakhir, bagaimana Nabi SAW menyampaikan dalam khutbah yang terakhir, dalam penutupnya, ayyuhan nas innamal mu'minuna ikhwatun wala yahillu limri'in malu akhihi illa anti binafsin minhu ala hal balaghtu Allahumma fashhad fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ketahuilah bahwa setiap muslim itu adalah saudara semuslim yang lainnya. Tidak seorang pun lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam takwa dan amal soleh. Ini prinsip yang kelima tentang kesetaraan sosial. Beliau menghapus tentang kelas-kelas sosial yang telah ada, baik mengaku sebagai Tuhan atau mengaku sebagai titisan Tuhan, atau mengaku sebagai terahnya raja, terahnya penguasa berdarah biru, orang Arab dan lain-lain. Tidak, semuanya sama. Jadi yang namanya kelas Arab Quraisy, kelas Arab non Quraisy, kelas budak itu nggak ada lagi ketika itu. Baik terahnya raja Persia, raja Romawi ketika itu nggak ada lagi semuanya. Beliau hapuskan itu. Konsepnya adalah menghimpun yang terserak, merekat yang terikat. Tentang konsep kesetaraan, keadilan dan juga kesetaraan dalam artian adalah kesetaraan sosial. Kemudian adalah bagaimana kemudian beliau menyampaikan tentang ukhuwah Islamiyah, tentang pentingnya soliditas daripada kaum muslimin itu sendiri. Oleh karenanya dalam masa-masa awal, kalau kita berpikir ketika itu dalam perspektif seorang Bilal seorang Bilal, seorang Suhail bin Amru, ketika mereka atau seorang Ammar bin Yasir yang mereka baru banget dapat cahaya Islam, tapi langsung dapat tantangan mereka dibunuh. Mereka bisa konsisten gitu. Kalau bukan karena ada suatu era yang dia lihat cerah nih. Itu dimana ketika itu Bilal akan bebas daripada status sebagai budaknya. Jadi kalau dulu dia nggak pernah bisa duduk dengan para pejabat, para orang-orang kaya. Tapi ketika Nabi hadir, beliau ngasih pesan, semuanya sama, tidak ada perbedaan. Oleh karenanya, saya kira ini adalah poin-poin yang kemudian kita bisa gali dari khutbah wada yang Nabi sampaikan di awal, bahwasanya sampaikan ini kepada orang yang tidak hadir. Dalam cuplikan ada seperti itu, sampaikan ini kepada orang yang tidak hadir karena pesan inilah pesan yang sangat penting. Di akhir setelah pasca ini Nabi mendapatkan wahyu. Al-yauma, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku kepada kalian. Saat itu pula banyak sahabat yang bergembira, lalu sebagian juga ada yang menangis. Di antaranya adalah Ibnu Abbas. Sampaikan apa Anda menangis? Lalu sampaikan tidaklah ada kesempurnaan
kecuali setelahnya adalah kekurangan. Maksudnya adalah ketika itu pasti ada, setelah ini ada musibah yang terjadi, dan betul yaitu adalah Nabi SAW ketika itu wafat 3 bulan pasca peristiwa ini. Mudah-mudahan, nah itu barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kajian kita pada subuh hari ini, yang kita refleksikan bahwa Islam bawa konsep yang sangat komprehensif, dan barangkali kalau kita bisa amalkan 5 poin tadi, kita akan mendapatkan suatu era baru, suatu peradaban baru yang telah Nabi rintis sebetulnya, dan kemudian bisa kita aplikasikan dan membawa perubahan kepada manusia dan keadilan kepada seluruhnya. Demikian yang saya sampaikan. Beri kurang mohon maaf. Selanjutnya barangkali jika ada pertanyaan, dipersilakan. Tafadhol.